Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Jirono Sukaima, season keduanya. Buat kalian yang belum nonton season pertamanya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan gerhana matahari yang muncul kembali. Saito mencoba untuk pulang dan dia berhasil kembali ke Jepang. Cuma dia nyari si Louis yang tidak ada di pesawat sampai dia pengen balik lagi ke dunia itu untuk bertemu Louis. Tak lama dia terjatuh dan itu semua cuma mimpi, teman-teman. Si Louis pun terbangun. Saito langsung memeluk si Louis karena khawatir dia kemana-mana. Terus di situ Louis memperingatkan kepada Saito untuk tidak memandangi cewek selain si Louis. Dan juga Saito tidurnya kagak di lantai lagi. Terus Louis gak bakalan ngomong anjing lagi kepada si Saito. Setelah itu mereka lanjut tidur. Di sisi lain Tuan Putri Henriette dipaksa untuk menjadi Tuan Putri sungguhan. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Harus ada yang memimpin. Terlebih lagi ada peperangan. Di situ Cromwell yang lagi di penjara kedatangan seseorang wanita yang bukannya mau nolongin wanita itu yang dapat cincin Anpari langsung menggunakan cincin itu kepada si Cromwell. Sisa itu dapat sebuah kacamata dari si Louis, katanya itu harta dari keluarganya. Entah kenapa pas dipakai tidak bisa dilepas lagi. Hari itu pun hari perayaannya si Ratu. Pas di luar, Saito bertemu dengan si Siesta. Saito spontan mengajak si Siesta melihat perayaan itu, tapi Saito melihat yang lain yang membuat kacamata itu menyala. Dan itu menandakan kalau Saito ada yang suka dari cewek tersebut. Saito langsung disiksa. Begitupun dia melihat cewek seperti Monmon, Kirs, dan Tabata, mata dia keranjang banget. Setelah itu Saito menutup matanya biar kagak lihat siapa-siapa. Tak lama Tuan Putri Henriette muncul. Louis menyuruh Saito untuk melihatnya. Pas dibuka matanya, Saito melihat ratu itu sangat cantik. Lalu melihat sisi lainnya yang membuat kacamata itu nyala lagi. Louis tidak tinggal diam. Dia langsung menghajar si Saito sampai penjaga Tuan Putri mengepung mereka berdua. Terus mereka dibawa ke istana. Louis berusaha masuk untuk bertemu Tuan Putri, tapi sayangnya penjaganya udah ketat. Di situ sang ratu dikasih sebuah buku. Pasukan itu bernama Agnes. Dia yang udah nangkap si Saito. Dia memberitahu kalau ledakan itu adalah perbuatan si Louis. Di sisi lain, Saito memikirkan si Henriette. Tak lama Henriette ada di hadapannya. Tuan Putri itu meminta bantuan kepada Saito. Tapi Saito malah berpikir mesum. Untungnya ada Agnes di situ. Terus si ratu terus meminta bantuan kepada Saito. Karena dia udah percaya dengan kemampuannya. Terlebih lagi di kota itu ada seorang mata-mata. Belum lama ini Cromwell tiba-tiba meninggoy secara tiba-tiba. Kalau bisa, nanti Saito bisa meminta apa aja. Tak lama datang si Louis, dia sangat khawatir di situ. Setelah itu mereka dibawa pulang dan dikasih buku sama si ratu. Katanya buku itu turun-temurun dari keluarganya. Tapi buku itu kagak ada isinya. Harusnya ada sihir hampa tertulis di situ. Tak lama mereka sampai. Agnes memperingatkan untuk tidak mesum lagi. Lantas si Louis yang dengar itu curiga. Dia auto menghajar habis-habisan sampai pagi. Di situ Agnes pagi-pagi datang menghampiri mereka berdua karena sang Ratu Henriette ada yang nyulik. Singkat cerita 3 tahun lalu Henriette dan Wells terlihat cukup erat hubungannya. Mereka bermain di danau roh suci air, yang mana konon air suci di situ juga disebut ikrar perjanjian. Di situ mereka mengatakan perasaannya, sedangkan ketika sang ratu lagi memikirkan si Wells, tiba-tiba ada suaranya terdengar. Sukar dipercaya Wells ada di situ. Ratu langsung keluar menghampirinya. Katanya yang meninggoy adalah bayangannya. Terus si Wells ngajakin si Ratu untuk ke Albion. Tapi si Ratu keberatan karena berbahaya. Saking cintanya kepada si Wells, akhirnya si Ratu mau ikut dengannya. Si Agnes memberitahu kalau Ratu dibawa ke Danau Lagdorian. Si Agnes pun ngajakin mereka berdua dan pasukannya untuk menyelamatkan sang putri. Akhirnya Saito meminjam pesawatnya kepada si Colbert. Walaupun pesawat itu belum beres, Saito kagak peduli. Dia langsung lepas landas. Terbukti di awal-awal mereka nabrak dinding.
Di situ Kirs dan Tabata berniat mengikutinya. Di atas sana Louis memberitahu kalau cincin Anpari itu udah ada yang nyuri. Dan kegunaan cincin itu bisa menghidupkan orang yang meninggal. Di sisi lain, si Wells sedang menuju ke Danau Lagdorian untuk mengucapkan janji dia untuk mencintai sang ratu selamanya. Karena 3 tahun lalu belum dia ucapkan, tapi di situ Agnes bersama pasukannya mendekat. Si Wells mencoba mengalahkan pasukannya itu. Saito dapat masalah sama pesawatnya yang tiba-tiba berhenti dan jatuh. Tapi untungnya si Tabata membantunya. Di bawah terlihat ada si Wells. Alhasil mereka langsung mengepungnya. Saito dan Louis gak percaya kalau Wells masih hidup. Tabata langsung menyerangnya, tapi sayangnya kagak ngaruh. Begitupun dibantuin sama si Kirs, tetap aja kagak ngaruh. Malah mereka yang kalah. Ratu itu memberikan perintah kepada Louis untuk mundur aja. Karena dia udah memutuskan untuk ikut sama Wells. Louis ngomong panjang lebar pun kagak guna. Pas Saito mau nyerang, si Ratu malah ngebela si Wells. Alhasil mereka menyatukan kekuatannya sampai muncul angin yang cukup besar. Hingga Saito pun kagak kuat menahannya. Pedangnya itu pun menyuruh Louis untuk melihat bukunya. Pas dicek, di situ mantranya keluar. Louis langsung membaca dan berhasil membuat si Wells tersadar. Namun dia kembali sekarat. Dia meminta sang ratu berjanji untuk mencintai orang lain selain dia. Karena Wells kini sudah sekarat, tidak mungkin sang ratu mikirin si Wells terus. Udah saatnya move on. Tak lama si Wells mati untuk kedua kalinya. Singkat cerita, para murid laki-laki yang ada di sekolahan itu akan diikutsertakan perang. Monmon sama Guis bucin-bucinan dulu sebelum berangkat. Di situ Saito berpikir, di sekolahan itu bakalan dia doang cowoknya. Tapi tak lama ada seseorang yang menaiki naga datang. Dia sangat tampan, sampai semua wanita kepincut sama dia. Dia Julio Caesar, murid pindahan dari Romalia. Di dalam kelas, Julio langsung menjadi pusat perhatian para cewek yang ada di situ. Tak lama kemudian datang si Agnes bersama pasukannya. Dia menyuruh pembelajarannya diberhentikan karena keadaannya sekarang lagi ada peperangan. Jadinya mereka meminta semua murid untuk pelatihan militer. Tapi si Colbert kagak mau dibubarkan pelajarannya. Alhasil si Agnes mengancamnya. Alhasil mereka latihan juga. Awalan Monmon udah dapat masalah aja. Terus di situ Agnes memberitahu latihan awalnya. Mengejutkannya si Julio ngajakin si Louis untuk jadi teman latihannya. Lantas Saito yang melihat itu cemburu. Tak lama ada yang menyerang dia. Saito diminta untuk latihan berpedang juga. Tentunya Saito kagak bisa ngegunain pedang selain pedang yang bisa ngomong itu. Dia pun terpojok sampai akhirnya Louis memberitahunya yang sebenarnya. Terus si Julio ngajak tanding duel pedang sama si Saito. Bagi yang menang bisa mengkise si Louis. Karena kagak terima, Saito menerima tantangan itu dan akan memakai pedang kayu. Sore harinya Saito meminta bantuan kepada si Agnes untuk mengajarinya menggunakan pedang. Karena tahu sendiri Saito coba bisa senjata tertentu. Belajar begini pun mungkin ada gunanya untuk dia ngelindungin si Louis. Akhirnya si Agnes mau. Di sisi lain si Louis nyariin keberadaan si Saito dengan menanyakan kepada si Siesta. Cuman dia kagak tahu. Terus pas ke si Kirs barulah dikasih tahu kalau Saito lagi berduaan sama si Agnes. Sementara Saito terus berlatih. Dia ada sedikit peningkatan sampai akhirnya Agnes terpojok yang posisinya begitu. Di situ pun Louis berada di tempat tersebut. Saito auto disiksa. Esokan harinya tanpa kompromi, Saito tanpa ragu langsung menyerangnya. Saito sangat kalah jauh dari si Julio. Pedangnya pun memprediksi bakalan kalah. Tapi Saito malah memenangkan pertandingan itu. Saito langsung pergi menolak kisahnya si Louis. Karena Julio sengaja mengalah. Tak lama mereka berdua disuruh ke istana. Pas sampai di sana ada Julio juga. Katanya mereka akan jadi rekan. Dan ternyata benar. Si Ratu berterima kasih kepada Louis dan Saito udah menyelamatkannya kemarin. Terus si Saito nanya lagi kenapa Julio ada di situ. Dia pun menjelaskan kalau bukan negara Tristan doang yang kena serang dari Albion. Negara Romalia pun kena, jadinya dia mau bantu si Ratu. Jadinya si Ratu pun gak mau adanya peperangan. Lalu si Ratu meminta bantuan kepada keempat orang yang dipercayainya.
Lalu secara tiba-tiba si Julio mengkisse tangannya si Louis yang membuat si Saito cemburu. Di sisi lain rakyat Albion dikasih tahu sama cewek yang mengalahkan si Cromwell kalau Cromwell udah mati sama Ratu Tristan dan mereka berniat membalas dendam. Yang katanya itu adalah sekretarisnya si Cromwell. Singkat cerita pas lagi tidur si Saito bermimpi lagi dan tidak sengaja pegang yang lain. Alhasil dia kena marah pagi-pagi. Tak lama datang seseorang yang ternyata itu kakaknya si Louis yang nyuruh si Louis pulang secara paksa. Si Siesta yang gak punya salah pun ikut mereka juga. Terus di tengah perjalanan karena delmannya ada dua, si Louis cemburu dengan Saito duduk berdua sama si Siesta. Tapi kakaknya Louis menyuruh si Louis untuk melupakan hal sekolah dan fokus untuk latihan jadi seorang istri. Ia kaget. Sedangkan si Saito tidak sengaja memeluk si Siesta yang membuat Louis marah dan menghanguskannya. Sesampainya di sana rumahnya mewah banget dan disambut oleh pelayan dan juga kakaknya si Louis yang lain. Setelah itu mereka makan. Di situ terjadi duel lagi antara Louis dan kakaknya. Si kakaknya meminta ibunya untuk mencarikan jodoh buat si Louis, tapi Louis nolak karena harusnya kakaknya dulu. Tapi katanya pernikahan dia gagal. Si ibu memutuskan buat bahas ini pas bapaknya pulang nanti. Sesudah makan, Saito dan Siesta udah di kamar. Siesta mulai kepikiran untuk tidak menyerah mendapatkan si Saito. Dia bergegas ke kamarnya si Saito, sedangkan si Louis sedang curhat sama kakaknya yang terlihat baik. Di situ kakaknya bisa tahu isi hati adiknya. Alhasil dia menyuruhnya untuk bertemu Saito. Alhasil dia ke sana. Pas masuk kamarnya dan ikut tidur, Louis megang sesuatu yang ternyata itu si Siesta. Siesta berbohong kalau dia dipanggil oleh Saito ke situ. Sedangkan si Saito-nya lagi nyari kamarnya si Louis. Pas dia masuk ternyata itu kamarnya Eleanor. Saito gak sengaja ngomongin perjodohan. Alhasil tuh orang ngelindur meluk si Saito. Saito malah pegang yang lain, jadinya dia terbangun dan auto disiksa. Si Louis kembali ke kamarnya dengan rasa sedih. Setelah itu Saito kedatangan si kakaknya itu. Luar biasanya dia bisa baca isi hati si Saito. Terus kakaknya itu menyuruh Saito menghampiri si Louis yang lagi ada di danau dan mereka bisa pergi menggunakan kereta kuda yang ada di sana. Di sisi lain, Louis cemburu dengan apa yang dia dengar dari si Siesta. Tak lama datang si Saito. Di situ Saito mencoba mengobrol dan mengungkapkan perasaannya. Dan melakukan itulah pokoknya. Sesampainya di pesisir pantai, dia disambut bapak ibu dan penjaganya. Saito langsung mengeluarkan pedangnya dan membawa si Louis kabur. Di perjalanan baru mah akur. Saito malah ngejawab kalau malam dia ke kamar kakaknya. Alhasil ribut dah. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, bye nih. Bye-bye.